Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik dan sehat ya, supaya dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like, comment, and share ya. Dan tekan notifikasinya supaya mendapatkan video terbaru. Pembahasan kita hari ini yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindramata, dan kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian, teks ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu teks yang memuat cara penggunaan alat, benda, atau sejenisnya, teks yang memuat cara melakukan suatu aktivitas, dan teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Teks prosedur bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Teks prosedur umumnya berbentuk poin-poin yang berisikan langkah-langkah kegiatan. Setiap poin berkaitan dengan menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. Namun, ada pula teks prosedur yang berbentuk paragraf dan tidak menggunakan angka sebagai urutan. Teks ini terkadang dapat menyerupai teks narasi karena menggunakan konjungsi temporal. Kemudian menggunakan kalimat saran dan larangan. Kalimat saran dan larangan dalam teks prosedur bertujuan untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Begitu pula dengan kalimat larangan, yaitu agar seseorang tidak melakukan langkah yang salah. Kemudian, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Nah, teks prosedur berisi langkah-langkah yang sistematis dan runut. Setiap langkah juga dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah yang akan dilakukan. Kemudian, berisi informasi yang bersifat objektif. Teks prosedur berisi informasi yang bermanfaat untuk semua orang. Informasi yang disajikan juga bersifat objektif berdasarkan percobaan atau analisis, bukan hayalan penulis. Kemudian terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa teks prosedur dibuat menggunakan tahapan. Umumnya ditulis menggunakan angka, tetapi untuk teks yang berupa paragraf akan terdapat urutan langkah yang ditunjukkan dengan kata seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Macam-macam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks ini berisi langkah-langkah yang sederhana, umumnya terdiri atas 2 hingga 4 langkah. Perhatikan contoh berikut. Membuat keranjang dari koran bekas. Barang bekas dapat digunakan untuk membuat berbagai kerajinan yang bermanfaat dan juga memiliki nilai jual. Misalnya, membuat keranjang dari koran bekas. Bahan yang dibutuhkan diantaranya koran, gunting, dan tali. Berikut cara membuatnya. Yang pertama, siapkan koran bekas dalam jumlah banyak. Yang kedua, potong koran bekas secara memanjang dengan ukuran yang sama. Yang ketiga, lipat memanjang potongan koran tersebut. Yang keempat, susun lipatan koran seperti menganyam sampai berbentuk keranjang. Yang kedua, teks prosedur kompleks, yaitu teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah yang setiap langkahnya berkaitan dengan langkah lainnya. Berikut adalah contoh teks prosedur kompleks, yaitu mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Jadi di sini
langkah-langkahnya itu banyak, dan kemudian langkah-langkahnya itu berkaitan dengan langkah yang lain. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.